Mungkin kita sedang lupa cara jadi manusia. Harusnya sebarkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Nitasari, NIM D600190149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari lembar kerja proyek warga negara 3 mata kuliah Pancasila. Langkah yang digunakan untuk menyusun proyek warga negara 3 ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan di sungai, sehingga menyebabkan aliran sungai terhambat, air sungai berwarna coklat, dan banyak sampah yang menumpuk di sungai tersebut, sehingga rawan sekali terjadi banjir. Data ini juga didapatkan dari wawancara salah satu warga yang mendapati di lingkungan sekitarnya itu ada kejadian membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih pada saudara Vena yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai di tugas Pancasila ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah di sekitar rumah saudara masih terdapat kejadian membuang sampah sembarangan di sungai? Ya masih. Kebetulan rumah aku dekat sungai, dekat tanggul. Jadi kalau aku jalan-jalan ke sana itu tanggulnya kotor. Kayak banyak masyarakat yang membuang sampah mereka tuh ke tanggul itu. Jadi apakah kegiatan membuang sampah sembarangan di sungai itu melanggar hukum ataupun nilai-nilai Pancasila? Jika iya, sila keberapa? Ya menurut saya membuang sampah itu kan termasuk tindakan tidak terpuji ya. Jadi tentu saja melanggar Pancasila. Kalau menurut saya itu melanggar Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau saya lihat di butir-butir sila kelima ada tulisan tentang kalau sila kelima itu mengajarkan kita untuk melakukan tindakan terpuji. Nah, kebetulan membuang sampah itu kan tindakan tidak terpuji. Jadi itu melanggar sila kelima. Selain itu juga kalau membuang sampah sembarangan, walaupun yang melanggar hanya satu orang, yang membuang sampahnya satu orang, tetapi seluruh masyarakat merasakan dampaknya. Jadi menurut saya itu nggak adil. Jadi itu melanggar sila kelima. Oke. Lalu solusi atau tindakan apa yang dirasa efektif untuk mencegah kegiatan membuang sampah sembarangan itu? Kalau menurut saya kan masyarakat membuang sampahnya itu kan karena nggak ada lahan untuk membuang sampah di rumah. Jadi kalau menurut saya harusnya dari pemerintah kabupaten sendiri nyediain kayak tempat sampah di setiap RT gitu. Jadi nanti masyarakat bisa buang sampah di situ, terus nanti kayak tiap berapa hari itu diangkut sampahnya. Ya kayak mirip kayak sistem yang diterapin di Korea Selatan gitu lah. Menurut saya efektif. Oke, apakah seperti membuat poster untuk melarang atau memperingatkan orang-orang untuk tidak membuang sampah itu cukup efektif atau bagaimana menurut saudara? Menurutku sih ya bisa aja sih efektif, asalkan di posternya itu kayak dikenain sanksi ataupun kayak hal yang membuat si pelaku tuh merasa takut atau jerah gitu lah. Jadi di posternya tuh harus kayak ada kalimat kayak gitulah yang membuat jerah atau takut. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Untuk langkah yang kedua yaitu merumuskan topik permasalahan. Setelah kita tahu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, selanjutnya yaitu merumuskan topik permasalahan dengan tema kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap ekosistem sungai sehingga terjadi pencemaran air di sungai. Untuk langkah yang ketiga yaitu mencari sumber referensi. Dalam mengambil sumber referensi di dalam penelitian dengan menggunakan jurnal nasional, buku, web, koran, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuangan sampah sembarangan di sungai dan hal-hal yang mendukung lainnya. Untuk sumber yang berasal dari artikel, saya mengambil contoh dari perilaku masyarakat di bagian tengah Batang Ino terhadap sampah di Nagari Salimpong, Kecamatan Salimpong, Kabupaten Tanah Datar. Di dalam artikel tersebut saya menggarisbawahi atau meng-highlight salah satu kalimat, yaitu tumpukan sampah yang ada di Batang Ino membuat kondisi sungai dipenuhi oleh sampah sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap serta mencemari air sungai. Sampah-sampah tersebut seperti sampah pertanian, rumah tangga, botol, dan kaleng minuman, serta plastik makanan. Padahal air sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan irigasi dan digunakan sebagai tempat untuk membersihkan diri atau mandi dan mencuci bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Kemudian untuk sumber dari jurnal, saya mengambil dari Berita Kedokteran Masyarakat BKM Journal of Community Medicine and Public Health dengan judul Perilaku Masyarakat dalam Membuang Sampah di Aliran Sungai Batang Bakarek, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Saya menggarisbawahi di kalimat hubungan antara pengetahuan, sikap, sarana, dan implementasi kebijakan dengan perilaku masyarakat, di mana di dalam hasil uji ini kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan, sikap, sarana, dan implementasi kebijakan yang baik berpengaruh terhadap perilaku. Kebijakan yang baik mendapatkan 4 variabel yang dianalisis. Variabelnya yang paling berpengaruh dengan nilai OR yang paling tinggi itu ada 7,79, artinya subjek penelitian dengan sikap berpeluang 7,7,9 kali untuk membuat masyarakat membuang sampah. Jadi dapat disimpulkan peluang orang membuang sampah sangatlah tinggi. Untuk sumber yang berasal dari buku, saya mengambil salah satunya yaitu buku panduan mengelola sampah rumah tangga dengan prinsip 4R, di mana yang satu itu reduce adalah pemakaian kembali, kemudian recycle adalah mendaur ulang, kemudian reuse adalah pemakaian kembali, dan replant adalah menanam kembali. Buku ini digunakan sebagai acuan dalam mengelola sampah agar sampah bisa terkelola atau dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengurangi sampah yang terbuang ataupun sampah yang dibuang sembarangan di sungai. Dalam mencari sumber referensi dari web dan peraturan perundang-undangan, yang web saya mencari di kompasiana.com, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kemudian ada artikel studi KAP membuang sampah sembarangan di sungai dari Fakultas Ilmu Politik. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan, saya mengambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dapat dilihat dari bab 1 sampai bab sekian dan berdasarkan pasal-pasalnya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Kemudian ada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang berasal dari daerah yang berbeda atau daerah khusus. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 470 Men LHK Setjen Kum 18/2016 tentang baku mutu emisi usaha atau kegiatan pengelolaan sampah secara termal. Untuk media koran yang saya gunakan sebagai sumber referensi yaitu ada
di koran Wawasan 24 Oktober 2016, di mana di dalam koran tersebut terdapat tulisan kesadaran buang sampah masih rendah. Kemudian ada dari temanggung.kap.go.id ada membuang sampah di Sungai Dihukum. Menurut saya ini tepat karena sesuai Pancasila sila kelima, hal ini tidak adil jika kita membuang sampah pada tempatnya sedangkan orang lain membuang sampah sembarangan. Karena walaupun hanya satu orang yang melanggar ataupun membuang sampah, tapi dampaknya akan menyeluruh ke seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Untuk langkah yang keempat yaitu melakukan studi literatur. Melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Langkah yang terakhir yaitu pembuatan produk. Produk yang saya buat yaitu berupa poster yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Poster di sini digunakan sebagai peringatan kepada masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi di sungai. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.